Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel Putra Pasjam. Dan pada kesempatan video kali ini, admin ingin membahas tentang salah satu pengusaha dari Ciwidey, yaitu pengusaha muda. Dialah peternak sapi perah. Di Kabupaten Bandung, memiliki 7 kawasan pengembangan ternak sapi perah dan menjadi salah satu pemasok susu segar untuk memenuhi permintaan pasar di dalam negeri. Ketujuh sentra pengembangan dan peternak sapi perah itu adalah Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Pasir Jambu, Ranca Bali, Cilengkrang, Arjasari, dan Kecamatan Kertasari. Potensi pengembangan sapi perah di kawasan tersebut memang cukup besar. Pasalnya, berdekatan dengan lahan hijau atau pakan yang berada di kawasan pegunungan dan sentra pertanian di kawasan itu sendiri. Selain itu, kawasan Bandung Selatan memiliki potensi untuk pengembangan ternak sapi potong dan penggemukannya. Di samping untuk memenuhi kebutuhan daging lokal, juga untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di beberapa kota dan kabupaten terdekat. Untuk sapi potong, sebagian besar untuk memenuhi pasar lokal di sekitar Bandung Raya. Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung, jumlah populasi sapi perah di Kabupaten Bandung tercatat kurang lebih 31.977 ekor. Masing-masing, sapi perah betina kurang lebih 28.727 ekor, dan sapi perah jantan 3.210 ekor. Sebagian besar populasi sapi perah terdapat di Kecamatan Pangalengan, yaitu sebanyak 14.999 ekor. Disusul dengan Kecamatan Pasir Jambu sebanyak 4.577 ekor, dan di Kecamatan Kertasari sejumlah 4.568 ekor. Sementara itu, sapi potong pada periode yang sama tercatat 28.067 ekor, terdiri dari sapi potong betina yaitu 10.922 ekor dan sapi potong jantan 17.145 ekor. Selain menghasilkan susu segar dan daging sapi, peternakan sapi di Kabupaten Bandung ini juga meningkatkan pendapatan peternak, yakni dengan pengolahan penganan dari susu seperti karamel, permen susu, dan yogurt. Selain itu juga, sudah berdiri pabrik pengolahan susu segar yang langsung dijual ke pasaran dengan berbagai kemasan, seperti plastik dan juga gelas. Nah, jadi buat kalian yang ingin membeli daging sapi yang sudah disembelih atau bahkan sapi yang masih hidup, kalian bisa datang langsung ke Bapak Ahan yang beralamat di Kampung Mekar Maju, Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Untuk kontaknya, admin cantumkan di kolom deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Kali ini saya sedang berada di salah satu kandang peternakan sapi perah, dan saya ingin bertanya-tanya kepada pemilik peternakan sapi perah ini, dan beliau adalah seorang pemuda yang berhasil dan sukses dalam mengembangkan usaha sapi perah ini. Dan kali ini saya ingin bertanya-tanya tentang bagaimana pengurusan sapi ini dan bagaimana cara beliau berjuang dalam mengembangkan usahanya ini. Mari kita ikuti. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo. Perkenalkan dulu dengan Kang siapa? Saya Han Sidik dari Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Peternakan Putra Pamjaya. Oh, Putra Pamjaya. Dari kapan Kang bergelut dalam usaha peternakan sapi ini? Kalau disebut bergelut ya lumayan jauh lah perjalanannya. Dari umur sekitar 12 tahun sampai umur saya 31 tahun, saya pernah lepas dari usaha dari sapi. Tentang sampai sapi. sekarang bisa sebesar gini.
karena ini dari kecil lumayan jauh tuh Dari umur 12 tahun ya. dari umur Dan sekarang Kang Ahan ini berumur 31 tahun. Perjalanan yang panjang. Iya, ya. Ternaknya itu sapi perah saja apa sama sapi daging atau sebenarnya sih ya kalau sebut peternak jenis sapinya sapi perah, tapi saya banyak coba-coba antara sapi perah sama sapi pedaging saya dikawinkan ya saya juga seperti gitu ini ada yang kepala putih yang warnanya merah itu silangan. silangan Ya, perkawinan ya. perkawinan kalau disebut ini malah Herpol itu namanya. Jadi simental leces. Kalau benar dia dinas pergulutan satu itu. Saya kawin-kawinnya jadi pedagingnya ada, perahnya ada. Tapi di sini kalau di sini mah khusus sapi perah doang ya. Perah doang, tapi sapi pedaging disilangin sama sapi perah ya lumayan bagus. Iya. Kalau untuk pemberian makanannya gimana? Ya, pemberian makanan pakai hampas tahu sama konsentrat seadanya aja sih di operasi. Ya kalau kasih makan pagi, sore, udah gitu aja. Pagi sama sore ya. Pagi sama sore aja. Kalau untuk omset per hari atau per bulannya itu berapa Pak? Kalau disebut omset sih, ya gimana ya? Kalau dari satu itu, kalau buat pengusaha itulah disebutnya minim kecil. Tapi buat kita mah cari berkahnya aja. Iya. Yang penting berkahnya ya. Yang penting berkahnya aja. Jadi gini, kita ngidupin sapi, masa sapi tidak ngidupin kita? Ya. Jadi saling ya. Ya simbiosis lah. Ya. Alhamdulillah sih dari umur 12 tahun sampai begini ya gitu. Tuh pemirsa, ternyata dari umur 12 tahun beliau sudah bergelut dalam persapian ini. Masa kalian nggak bisa? Kalau untuk outputnya, misalkan nih, sapi kan diperah susunya. Ya. Nah kalau untuk output susunya itu dikemanakan? Kalau untuk output paling ya ke sini koperasi yang terdekat, sebelumnya KUD Pasir Jambu ya, kalau di sini. Koperasi unit desa Pasir Jambu. Jadi sebelum membuka usaha peternakan sapi ini, perjuangan atau sejarah Akang itu kayak gimana sih? Boleh diceritakan lah, sedikit lah. Perjuangan ya, kalau sekarang sih ya lumayan enak, kendaraan ada. Kalau dulu pakai pundak saya. Ngambil Rumputnya. ngambil rumput pakai Sekarang kan udah modern ya pakai kendaraan seperti motor. Itu tuh dari umur 12 tahun. Umur 12 tahun saya udah pundak. Dan dekat di lumayan lah 3 kilo 4 kilo. Iya. Kan dari dulu tuh udah punya modal sendiri atau gimana dulu, atau kerja di orang lain apa langsung membuka usaha sendiri? Kalau dulu sih kerja di orang lain sih enggak, tapi ada orang lain yang punya modal. Sini gaduh. Kalau bahasa Sunda itu ngegaduh ya? Jadi korbati lah. Iya. Jadi orang lain yang punya, saya yang urus. Nanti misalkan jual sekian, batinya sekian ya, yang batinya itu bagi dua sama. Bagi dua sama ya. Saya, ya. Dan si bati itu tuh dijadiin modal gitu. Jadi modal. Dan akhirnya sampai kayak ini. Awalnya dari orang saya gaduh satu, dia punya anaknya sebelah. Sebelah. Ya. Dari situlah saya merintis sampai saya punya anak dari yang gaduh ini. Punya anak sapi satu dikasih ya, lah. Dikasih. Dia yang punya uang bawa hidupnya dari kecil sampai besar yang bawa. Udah besar dia bawa, saya anaknya yang bawa. Sampai sekarang saya pernah jual kembang dari satu
sampai 2 ini semuanya sampai 4. ya. Tapi ini di sini semuanya berapa ekor? 60 ekor. 60 ekor. Untuk satu ekor sapinya itu menghasilkan berapa liter susu? Per satu ekor rata-rata 14-15. Ada yang lebih dari 20 juga ada. Liter. Tapi kan masa aktifnya sapi kalau buntingnya udah membesar turun. Berkurang gitu ya. Berkurang. Malah kalau bahasa lah libur selama 2 bulan. Dari 7 bulan stop perah. Saya udah melahirin lagi, perah lagi. Itu tuh misalkan 20 liter per hari dalam satu sapi. Ya. Maksudnya itu tuh per hari itu 2 kali perah apa? Kan 2 kali perah nih, pagi sama sore. 2 kali perah. 2 kali perah. Jadi per hari ya. Ya, per hari. Nah gini Kang, kan Akang bergelut dalam dunia persapian ini tuh dari umur 12 tahun ya? Iya. Kan umur segitu tuh waktunya ya mayoritas orang-orang kan lagi proses belajar sekolah lah. Iya. Bagaimana itu dengan sekolahnya? Apakah terganggu atau gimana? Kalau disebut itu siapa sih yang gak mau sekolah, tapi masalah pokoknya ya ekonomi lah gitu. Oh jadi dulu sampai SD ya? Iya, sampai Jadi keluar SD langsung bergelut. Ternyata keren. Nah kan Kang Ahan ini bukan cuma mengelola sapi perah, tapi sapi pedaging juga ya. Iya. Nah, dari sapi pedaging itu sendiri, misalnya kan dijualnya tuh per kilo apa per satu biasanya? Relatif. Ada yang per satu ekor yang seperti Akika itu ada. Kalau sapi daging itu kalau ada yang buat pasar besar juga Ada. Dan biasanya maremaknya ya pas Idul Adha ya. Ya, iya. Kalau sapi daging ya. Sapi daging, sapi perah sama. 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 Kebanyakan kalau di daerah saya ini sapi perah. Buat kurban itu. Buat kurban itu. Yang penting gemuk umurnya sampai Sehat juga. sehat juga. Iya. Nah, kemarin kan pernah ada wabah mulut kuku ya. Bagaimana tuh bisa mengatasinya? Emang lumayan susah, disebut susah ya emang susah, disebut mudah ya emang gak mudah di dia. Jadi kalau proses PMK itu mulut sama kuku, di awal mulut cepat penanganan, cepat sembuh. Tapi dari kuku yang susah, yang lama. Kalau mulut mah cepat. Tergantung penanganan. Kalau penanganannya kita lambat sama lalai, ya udah. Banyak jadi korban. Malah di sini juga ada yang jadi korban. Pernah 5 ekor. Tapi sekarang udah sehat semua. Sehat semua, alhamdulillah. Nah, untuk sapi-sapi sendiri ini divaksin apa gimana? Kalau saya di sini kan udah kena semua, nggak vaksin. Nanti kalau vaksin ketiga, yang udah kena ikutan. Ikut vaksin juga. Nah, sapi kan untuk satu induk sapi kalau ngelahirin ya. Kalau ngelahirin itu biasanya berapa ekor satu kali lahiran? 1 ekor. Sapi itu cuma 1 ekor ya? Rata-rata 1 ekor, tapi jarang-jarang kalau ada yang 2. Kalau ada yang 2 milik kita yang bagus, yang satu bonus dari Tuhan. Iya, bonus dari Tuhan tuh. Nah Kang, tadi saya kan jalan-jalan nih di sini sekitaran sini. Ya. Saya lihat satu sapi, anak sapi, Ya. Dan anak sapi itu kayak kalau sama Akang sama yang ngurus ini kayak nempel banget, apet lah bahasa Sunda nama. Ya. Jadi jika ka bapak ka indung, nah kumaha tah? Kalau disebut itu gini ya. Kita ngelakuin hal apapun juga kalau kita pakai hati, insya Allah. Itu sapi juga saya pakai hati, tulus ngidupin dia. Dia itu lahirnya umur 7 bulan dari ibunya. Kalau disebut itu prematur. Prematur ya? Ya, prematur. Dia 2-3 hari lah, nggak bisa berdiri. Nggak bisa diri? Dia keempat harinya baru masuk susu induknya.
Ya, dari 4 hari setelah lahir baru bisa nenen. Ya, Oh, prosesnya lah udah kalau lumayan. makanya kedunungannya jadi jika kabapana jadi apet gitu. Oke Kang, terima kasih atas wawancaranya sebentar. Maaf ya udah mengganggu aktivitas. Ya, Ya udah, makasih ya. ya, sama-sama. Ya, pemirsa, ternyata begitulah perjuangan beliau untuk mengelola kandang sapi, bukan kandang sapi, susu sapi perah ini. Dan bisa jadi panutan atau contoh buat kita semua untuk membuka usaha dalam bidang peternakan. Oke semuanya, sekian video dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.